Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, dalam video saya kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang bahayanya orang-orang yang berpaham Wahabi apabila dibiarkan terus berkembang di negara kita. Adapun bahayanya itu, diantaranya yang pertama, kita dididik untuk menjauhkan diri dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, kita dididik untuk tidak menghormati orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Yang ketiga, kita dididik untuk terbiasa melihat aib dan keburukan orang lain. Yang keempat, kita dididik untuk tidak menghormati dan memuliakan para habaib. Yang kelima, kita dididik untuk menjauhkan diri dari para ulama, tasawuf, dan ma'rifatullah. Sahabat-sahabat sekalian, baiklah kita akan bahas satu persatu apa maksudnya dari bahaya-bahayanya itu. Bahaya yang pertama adalah kita dididik untuk menjauhkan diri dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menjauhkan diri bukan berarti menjauhkan diri dari ulamanya, ustadz-ustadznya, tapi menjauhkan diri juga dari buku-buku mereka. Salah satu contoh buku itu adalah buku yang berjudul Kunci Ibadah, di mana buku ini sangat banyak dan mudah kita dapatkan di toko-toko buku dan di pasar-pasar. Mereka sangat meremehkan buku ini dan melarang pengikutnya untuk membacanya. Tanpa kita sadari, kita dalam masalah kecil seperti ini, kita telah dijauhkan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika kita dan anak-anak keturunan kita sudah masuk dalam paham mereka, maka pasti kita akan jauh ketinggalan dalam ilmu agama. Jika sejak kecil anak-anak kita sudah masuk dalam paham itu, pasti mereka akan takut membaca buku-buku orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti buku-buku yang berisikan doa-doa. Saking takutnya mereka terhadap sesuatu yang bid'ah, sampai-sampai banyak di antara mereka yang tidak hafal doa selamat. Kenapa? Karena mereka anggap bentuk dan susunan doa selamat yang kita baca selama ini pun mereka anggap bid'ah. Kalau Anda tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, silakan Anda coba pengikutnya itu satu persatu. Silakan dites. Pasti banyak di antara mereka yang tidak hafal doa selamat. Kecuali jika mereka pernah menjadi pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah bahaya yang pertama. Kemudian bahaya yang kedua, kita dididik untuk tidak menghormati orang lain yang tidak sepaham dengan mereka, meskipun itu orang tua kandung sendiri. Jadi jangan heran jika ada anak kita yang masih kecil, yang masih SD, sudah berani memprotes orang tua, berani memprotes para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanpa kita sadari sebenarnya mereka telah merusak otak anak-anak kita. Karena belum waktunya mereka diajak untuk memikirkan masalah hilafiyah ini bid'ah dan itu bid'ah. Kemudian letak kebusukan ajaran mereka yang lain adalah kenapa yang diajak lebih banyak anak-anak dan orang-orang awam yang tidak mengerti ilmu agama. Kenapa bukan orang-orang dewasa dan orang-orang alim yang mereka ajak? Oh, ternyata kalau orang-orang dewasa dan orang-orang alim yang mereka ajak bisa membantah dan bisa melawan. Tapi kalau anak-anak dan orang-orang awam yang tidak mengerti ilmu agama, mereka taunya hanya ikut saja apa yang mereka katakan. Maka mulai dari sekarang, setiap anak-anak kita pulang sekolah, baik yang masih SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi, perhatikan gerak-gerik mereka ketika di rumah. Jangan-jangan mereka sudah dimasuki ajaran-ajaran sesat dari guru-guru mereka yang berpaham Wahabi. Jika sudah ada tanda-tanda kesesatan itu, maka cepatlah laporkan kepada kepala sekolahnya agar ditindaklanjuti oleh kepala sekolahnya. Jika kepala sekolahnya cuek atau mungkin takut atau mungkin juga sudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran mereka, maka laporkan kepada tokoh-tokoh agama setempat. Tapi jika tokoh-tokoh agama setempat juga cuek, atau mungkin takut, atau mungkin juga sudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran mereka, maka coba Anda laporkan kepada mantan Wahabi. Orang yang pernah
mengikuti ajaran mereka. Kenapa? Karena orang Wahabi ini, karena mantan Wahabi inilah yang tahu bagaimana cara menghadapi mereka. Jangankan untuk membantah pendapat mereka, sebelum mereka bersuara, mantan Wahabi ini sudah tahu apa isi dalam otak kepala mereka. Sahabat-sahabat sekalian, itulah bedanya kalau mantan Wahabi dan bukan mantan Wahabi. Kemudian bahaya yang ketiga, yaitu adalah kita dididik untuk terbiasa melihat keburukan orang lain, meskipun mulut mereka tidak menyalahkan perbuatan orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah secara langsung, tapi sebenarnya hati dan pikiran mereka selalu menghujat, menghina, dan menyalahkan perbuatan orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dalam diam hati dan pikiran mereka telah dididik untuk sibuk melihat aib dan keburukan orang lain, tapi lupa melihat aib dan keburukan diri mereka sendiri. Setiap gerak-gerik mereka dalam kehidupan ini selalu dihinggapi perasaan takut berbuat sesuatu, karena menurut mereka di zaman ini sudah terlalu banyak perbuatan-perbuatan bid'ah. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian bahaya yang keempat adalah kita dididik untuk tidak menghormati dan memuliakan para habaib zuriat Rasulullah SAW. Meskipun mulut mereka mengatakan cinta kepada Nabi, tapi coba perhatikan perilaku mereka saat bertemu dengan para habaib. Perhatikan tatapan mata mereka, perhatikan raut wajah mereka yang penuh dengan kebencian dan kesombongan terhadap para habaib. Mengapa mereka membenci para habaib? Karena mereka anggap para habaib ini adalah ahlul bid'ah atau orang yang gemar berbuat bid'ah. Saya tidak percaya kalau orang-orang Wahabi ini mencintai Nabi. Sebab salah satu tanda orang yang mencintai Nabi itu bukan berarti hanya mengikuti perilaku Nabi seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Tapi mencintai Nabi juga ditandai dengan menghormati dan memuliakan para habaib zuriat Rasulullah SAW. Jika kita mencintai seseorang, meskipun orang itu telah tiada, jangankan fotonya, sandalnya pun akan kita simpan. Dan ini terbukti sampai saat ini, sandalnya Nabi itu masih tersimpan rapi. Itu sandalnya Nabi, benda mati, masih dihormati orang. Seharusnya, apalagi para habaib, anak cucu keturunannya yang mengalir darahnya di dalam tubuh mereka. Sahabat-sahabat sekalian, makanya saya tidak percaya bahwa orang-orang Wahabi itu mencintai Nabi. Kemudian bahaya mereka yang kelima, kita dididik untuk menjauhkan diri dari para ulama tasawuf dan ma'rifatullah. Mereka menghujat dan menyesatkan orang-orang tasawuf dan ma'rifatullah. Dan mereka mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu bid'ah. Kenapa mereka mengatakan ilmu tasawuf itu bid'ah? Oh, ternyata ilmu tasawuf itulah yang dapat membongkar kebusukan-kebusukan hati mereka. Makanya mereka tidak suka dengan ilmu tasawuf itu. Apalagi di dalam ilmu tasawuf itu, kita dididik untuk berani jujur melihat jenis-jenis penyakit hati dan bagaimana cara mengobatinya. Sahabat-sahabat sekalian, jika kita sudah terjebak dalam paham itu, kemudian berniat ingin keluar dari paham itu atau ingin hijrah, maka itu sangat sulit dan sangatlah berat. Tapi tahukah Anda bagaimana cara mudah untuk bisa keluar dari paham itu? Cara mudahnya adalah dengan mempelajari ilmu tasawuf. Carilah orang-orang yang benar-benar ahli dalam ilmu tasawuf. Pelajarilah ilmu tasawuf dengan benar. Pelajarilah ilmu tasawuf dengan sabar. Pelajarilah ilmu tasawuf dengan sungguh-sungguh. Dalam ilmu tasawuf itu, salah satu manfaat kita mempelajari ilmu tasawuf itu adalah kita akan tahu betapa berharganya waktu. Sehingga hati kita, sehingga akan timbul perasaan rugi dan perasaan menyesal dalam hati kita apabila menggunakan waktu untuk membahas tentang khilafiyah. Ini bid'ah dan itu bid'ah.
hanya orang-orang yang mempelajari ilmu tasawuf dengan sempurna yang dapat melepaskan diri dari paham itu. Sebab ada juga orang yang bisa keluar dari paham itu, tapi hati mereka masih bercampur dengan keraguan-raguan. Jika mereka beralasan dan menganggap bahwa belajar ilmu tasawuf itu hanya dapat membuat orang atau pengikutnya meninggalkan syariat, maka itu salah besar. Kenapa? Karena yang salah itu bukan ilmu tasawufnya. Yang salah itu adalah orangnya atau pelakunya yang memang dari awalnya sudah ada bibit-bibit senang memperturutkan hawa nafsu. Sedangkan ajaran-ajaran orang-orang Wahabi ini yang sangat senang menuduh orang lain berbuat bid'ah, itu memang dari awalnya ilmu mereka ini memang sudah salah, sudah sesat dan menyesatkan orang. Kalau ilmunya saja sudah salah, apalagi orang yang mempelajarinya, tentu lebih sesat lagi jalannya. Kalau orang tasawuf yang meninggalkan syariat itu bisa masuk ke dalam neraka jahanam karena perbuatan mereka yang meninggalkan syariat, berarti orang-orang yang berpaham Wahabi ini yang lebih pantas untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa ada seorang wanita yang sangat rajin beribadah, malamnya beribadah, siangnya puasa, tapi lisannya sering menyakiti tetangganya. Lalu apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, la khaira fiha, hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan pada wanita itu. Dia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Ini artinya meskipun orang-orang Wahabi ini bersyahadat dan melaksanakan syariat, akan tetapi jika mereka mati kemudian tidak sempat bertobat dari perbuatannya yang senang sekali menuduh orang lain berbuat bid'ah, ini bid'ah dan itu bid'ah, padahal bukan bid'ah, pasti mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Sebab Al-Quranul Karim telah menjelaskan kepada kita bahwa lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Mereka fikir ayat ini hanya berlaku dalam perbedaan agama. Padahal ayat ini juga berlaku antar umat seagama yang berbeda paham, berbeda keyakinan, berbeda mazhab. Mereka sangat banyak yang menghafal ayat ini, tapi tidak pernah mereka praktekkan. Masih juga ucapan-ucapan mereka sering mengganggu orang-orang yang sedang beribadah. Sahabat-sahabat sekalian, bahaya orang-orang yang berpaham Wahabi ini yang keenam adalah kita dididik untuk senantiasa tertinggal dan senantiasa terbelakang dalam segala bidang kemajuan. Dalam bidang agama contohnya, mereka sangat tertinggal jauh dari golongan ahlu sunnah wal jamaah. Golongan ahlu sunnah wal jamaah selalu menyibukkan diri dengan amalan-amalan sunnah seperti zikir-zikir sampai ribuan kali jumlahnya dalam sehari semalam. Sedangkan mereka menghabiskan waktunya untuk membahas ini bid'ah dan itu bid'ah. 1 menit saja mereka menggunakan waktunya untuk membahas ini bid'ah dan itu bid'ah. Berarti mereka sudah tertinggal membaca kalimat-kalimat zikir ratusan kali jumlahnya. Itu 1 menit. Bayangkan jika 5 menit. Bayangkan jika 1 jam dan bayangkan jika 1 sehari semalam. Jika mereka meluangkan waktu untuk membahas ini bid'ah dan itu bid'ah, bayangkan ruginya mereka. Makanya jangan heran jika orang-orang ahlu sunnah wal jamaah ini yang lebih unggul dalam ilmu agama, dengan zikir-zikir mereka itu yang sungguh-sungguh itu, banyak dari mereka yang menjadi wali-wali Allah. Dan tidak mungkin mereka bisa mencapai derajat wali Allah itu jika Allah tidak meridhoi zikir-zikir yang mereka lakukan. Sedangkan dari orang-orang yang berpaham Wahabi ini, tidak ada satupun dari mereka yang menjadi wali Allah. Mustahil mereka akan mencapai derajat wali Allah. Kemudian contoh ketertinggalan mereka dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mustahil mereka akan menjadi orang pertama atau menjadi penemu suatu kebaikan yang akan bermanfaat untuk orang banyak.
Sebab hati dan pikiran mereka selalu terpusat pada satu jenis pembahasan yang tidak akan pernah selesai. Padahal masalah khilafiyah itu akan mudah diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat jika mereka mau memahami dan mempraktikkan satu prinsip yang sangat kuat, yaitu prinsip lakum dinukum waliyadin. Sahabat-sahabat sekalian, di saat suasana hati dan suasana pikiran mereka seperti ini, tanpa ada rasa malu, mereka mau menganggap bahwa diri mereka atau golongan mereka lah ahlu sunnah wal jamaah. Padahal mereka adalah golongan yang sangat tertipu dengan perasaannya. Saking hebatnya tingkat ketertipuan mereka, sampai-sampai membuat mereka tidak sadar bahwa hati mereka dipenuhi kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit hati, sehingga mereka tidak dibimbing oleh Allah untuk bisa melihat kebenaran. Sahabat-sahabat sekalian, itulah beberapa bahayanya apabila paham Wahabi ini kita biarkan terus berkembang di negara kita. Maka dari itu kita harus berjuang, bangkit, melawan penyebaran paham mereka. Karena mereka inilah sebenar-benarnya penghambat kemajuan bangsa, baik dalam bidang agama maupun dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sahabat-sahabat sekalian, saya rasa apa yang telah saya sampaikan tentang bahayanya sudah cukup jelas untuk kita semua dan menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita selalu waspada dan menjaga anggota keluarga kita dari penyebaran paham mereka. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan rasa syukur saya dan terima kasih saya kepada seluruh sahabat yang telah mendukung video-video saya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat untuk umat, maka jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.